Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Kita berjumpa kembali dalam ibadah harian GKI Batu. Hari ini Selasa 7 Februari 2023. Doa dan harapan kami, Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik dan sehat. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan di pagi hari ini, kami datang kepadamu. Kami berhimpun, kami rindu untuk mendengarkan kebenaran sabda-Mu. Tuntunlah kami melalui Roh Kudus-Mu, kiranya kami boleh mengerti apa yang kami baca dan kami renungkan, terlebih kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuntunlah kami melalui firman-Mu ya Tuhan, melalui hamba-Mu Bapak Pendeta Dwi Santoso, yang akan menyampaikan kebenaran sabda-Mu, kiranya Engkau mengurapinya agar firman yang disampaikan boleh menjadi berkat bagi kami dan boleh seturut dengan kehendak Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bacaan firman Tuhan diambil dari Mazmur pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-9. Mazmur 28 ayat 1 sampai dengan ayat 9 dari Daud. Kepadamu ya Tuhan gunung batuku, aku berseru, janganlah berdiam diri terhadap aku. Sebab jika Engkau tetap membisu terhadap aku menjadi seperti orang yang turun ke dalam liang kubur. Dengarkanlah suara permohonanku apabila aku berteriak kepadamu minta tolong dan mengangkat tanganku ke arah tempat-Mu yang maha kudus. Janganlah menyeret aku bersama-sama dengan orang fasik ataupun dengan orang yang melakukan kejahatan, yang ramah dengan teman-temannya, tetapi yang hatinya penuh kejahatan. Ganjarilah mereka menurut perbuatan mereka dan menurut kelakuan mereka yang jahat. Ganjarilah mereka setimpal dengan perbuatan tangan mereka. Balaslah kepada mereka apa yang mereka lakukan, karena mereka tidak mengindahkan pekerjaan Tuhan dan perbuatan tangannya. Ia akan menjatuhkan mereka dan tidak membangunkan mereka lagi. Terpujilah Tuhan, karena Ia telah mendengar suara permohonanku. Tuhan adalah kekuatanku dan perisaiku. Kepadanya hatiku percaya. Aku tertolong sebab itu beria-ria hatiku, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Tuhan adalah kekuatan umat-Nya dan benteng keselamatan bagi orang yang diurapinya. Selamatkanlah kiranya umat-Mu dan berkatilah milik-Mu sendiri. Gembalakanlah mereka dan dukunglah mereka untuk selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Mazmur 28 diberi judul Tuhan Perisaiku. Berbicara tentang perlindungan, tentang perisai, maka kita teringat akan satu simbol yang dipakai oleh kerajaan Majapahit. Simbol itu berbicara tentang gambar matahari, Surya Majapahit. Bapak Ibu, tahukah kita bahwa kerajaan Majapahit di dalam kebesarannya ia bisa bertahan ratusan tahun, bahkan menurut catatan ia bisa bertahan sampai 300 tahun. Kunci kejayaan kerajaan Majapahit itu bukan saja karena mereka memiliki punggawa orang-orang yang handal, tetapi juga karena Raden Wijaya yang membuka kerajaan Majapahit itu pada awalnya dia memilih daerah yang tepat, daerah yang berada di tengah hutan tarik itu dia pilih dibuka menjadi perdikan, menjadi perkampungan, menjadi pemukiman yang tentu untuk menuju ke tempat itu harus melewati beberapa tantangan. Majapahit yang berada di tengah hutan tarik itu konon dikelilingi oleh sungai-sungai yang dimana di dalam sungai itu hidup buaya-buaya, sehingga tidak mudah musuh untuk menjangkau Majapahit. Dan tentu seperti yang saya katakan di awal, yang membuat kemudian Majapahit menjadi besar oleh karena
Para prajurit itu ketika mereka berperang, mereka membawa panji-panji, mereka membawa bendera. Dan benderanya itu adalah Suryo Mojopahit, dan itu kemudian dilukis di dalam tameng, di dalam perisai yang dipakai oleh para prajurit, dan mereka yakin karena tulisan gambar Suryo Majapahit, matahari yang bersegi 8 sudutnya itu di dalamnya lingkaran, dan kemudian ada gambar 8 dewa yang mereka yakini melindungi mereka. Karena itu kemenangan mereka itu berawal dari keyakinan mereka bahwa dewa-dewa mereka akan melindungi mereka. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Daud juga menjelaskan di dalam pasal 29 ini bagaimana Tuhan sebagai pelindung. Dikatakan di dalam ayat yang kedua bahwa pemazmur berseru, ia berdoa kepada Tuhan. Bahkan doanya itu secara dengan sungguh-sungguh dan diekspresikan dengan kata-kata dia berteriak, dia berseru. Orang Jawa bilang pemazmur bengok, artinya dia berdoa secara sungguh-sungguh. Ya, coba Bapak Ibu Saudara bayangkan ketika kita berteriak minta tolong. Enggak ada itu. Orang minta tolong dengan ekspresi berteriak itu tidak dengan sekuat tenaga. Apalagi di dalam ancaman bahaya. Orang yang berteriak minta tolong itu juga mempercayakan dirinya, berharap kepada pribadi yang menolongnya. Ada kebutuhan untuk diayomi, ada kebutuhan untuk dilindungi, ada kebutuhan untuk ditolong, sehingga ia merasa tenang, terbebas dari masalahnya. Saudara-saudara, apa yang dialami oleh Daud sehingga ia berdoa sedemikian rupa hingga sangat ekspresif, ia berteriak kepada Tuhan. Yang pasti dia terancam nyawanya. Tetapi apakah bentuknya ancaman itu berupa sakit penyakit? Apakah ancaman itu berupa ulah para musuhnya, orang berbuat jahat kepada dia? Atau bahkan mungkin ia mengalami pembunuhan karakter yang membuat ia bergumul luar biasa. Dia diadili, dia dihakimi dengan begitu rupa penghakiman sosial kepadanya, sehingga membuat ia tertekan, tertindih, ia bergumul, dan karena itu ia memohon perlindungan kepada Tuhan. Tapi yang pasti permasalahannya sangat berat sehingga ia berteriak minta tolong, dan teriak tolong ia itu kemudian dijawab oleh Tuhan seperti yang disaksikan oleh pemazmur di ayat ke-6. Terpujilah Tuhan karena ia telah mendengar suara permohonanku. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Tuhan yang maha mendengar itu peduli dan empati kepada penderitaan umatnya, penderitaan Daud. Tuhan menolong dan melindunginya, anak-anaknya yang mengungsi kepadanya. Tuhan tidak membiarkan umatnya menderita. Tuhan hadir. Tuhan bukan saja menemani, Tuhan bukan saja turut menanggung penderitaan anak-anaknya, tapi sekali lagi orang-orang yang berlindung kepadanya itu dia beri pengayoman. Tuhan melindungi mereka. Tuhan menjadi tempat perlindungan bagi orang yang lemah dan berserah penuh kepada Tuhan. Karena itu di ayat 7 mengatakan, Tuhan adalah kekuatanku dan perlindunganku, pelindungku. Kepadanya hatiku percaya, aku tertolong. Sebab itu aku beria-ria, dan dengan nyanyianku aku bersyukur kepadanya. Doa yang dijawab, permohonan yang didengar mendatangkan sukacita, sehingga Daud tidak merasa sendiri. Daud
menghadapi pergumulan masalah itu bersama dengan Tuhan. Bapak, Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, barangkali kita tidak memiliki atau mengalami pergumulan seberat Daud. Atau bahkan mungkin kalau ada yang mengalami pergumulan seperti yang dialami oleh Daud, maka mari kita belajar bagaimana pesan firman Tuhan hari ini berbicara kepada kita bahwa ada satu tempat pengungsian, ada satu tempat perlindungan, ada satu pribadi yang menjadi tempat kita berserah, tempat kita memohon perlindungan dan pertolongan, yaitu Tuhan. Tuhan kita yang memberi diri, menjadi tameng, memperkenalkan diri di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang Ia memberikan dirinya untuk kita, berkorban untuk kita, dengan menjadi perisai untuk melindungi kehidupan kita. Ia telah memberikan seluas-luasnya perlindungannya kepada orang-orang yang berseru minta tolong kepada Dia. Dan menariknya, saudara-saudara, di dalam ayat 7 yang tadi kita baca, bahkan diteruskan di dalam ayat 8 dan ayat 9, bahwa Daud itu diberkati, ia juga diberikan kekuatan, bahwa Tuhan itu menjadi benteng keselamatannya bagi ia, orang yang diurapinya. Orang yang diurapi itu sebetulnya berbicara tentang orang-orang khusus yang diurapi seperti raja, seperti nabi, dan di sini orang-orang pilihan itu dikenakan pada dirinya. Daud, dia mengatakan bahwa aku dilindungi, diberi kekuatan, diselamatkan, bahkan diberkati, diayomi sebagai orang yang diurapi, diberkati secara luar biasa. Dan kita mengenal Tuhan Yesus kita, bagaimana Tuhan Yesus itu bukan saja hadir, mengerti, peduli, dan mengayomi kita, tetapi Ia juga menjadi kota benteng kita yang teguh, tempat pengungsian kita yang kekal. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara, mari kita berlindung kepada Dia, supaya di tengah badai dunia kita tetap hidup aman sentosa. Mari kita bersandar kepada lengan kuat Allah, kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari kita menempel kepada pokok anggur kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kalau itu yang kita lakukan, bukan saja kita terlindung, bukan saja kita terayomi, tetapi hidup kita juga dijamin sepenuhnya oleh Dia yang maha benar itu. Selamat menjalani kehidupan hari ini, berlindung kepada Tuhan yang maha kuasa, yang di dalam Kristus anaknya, Ia telah menjadi perisai keselamatan bagi kita. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini, karena kami boleh mengalami perlindungan Tuhan. Tuhan mengayomi hidup kami, sehingga kami aman, sentosa, sejahtera. Tuhan mengayomi kami, sehingga sekalipun kami hidup di dalam menghadapi tantangan pergumulan masalah, kami memiliki pegangan, kami memiliki tameng, kami memiliki perisai pelindung, tempat pengungsian, yaitu Tuhan Yesus yang telah memberikan dirinya menjadi perisai keselamatan bagi kami. Bapa, kiranya setiap kami, anggota jemaat-Mu di GKI Batu, Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan ayomi, supaya kehidupan kami semuanya boleh merasa aman di dalam Engkau. Dan kami berdoa untuk siapapun yang mengikuti ibadah ini, biarlah kiranya berkat dan perlindungan Tuhan turun atas kami semuanya. Saudara, masukilah hari ini dengan berkat Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan sambutlah berkat-Nya. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal
akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Damai sejahtera yang mengalir dari Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai kehidupanmu sekarang dan selamanya. Amin. Bapak Ibu, mari kita mengakhiri ibadah ini dengan kita menyanyikan nyanyian yang berikut ini. Kiranya Tuhan memberkati Bapak Ibu sekalian. Salam sehat, shalom, Tuhan beserta kita. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku, setia pagi bertambah jelas. Yang ku perlukan tetap Kau berikan, sehingga aku pun puas lelas. Musim yang panas, penghujan tuaya,